Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama channel antara CPNS dan Navigator Guru. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal manajerial yang banyak sekali di request oleh teman-teman yang sedang berjuang di P3 Teknis dan P3K Nakes. Ini juga ada di P3K Guru teman-teman semua, karena semua P3K pasti mendapatkan soal manajerial, sosiokultural, teknis, kemudian dengan wawancara. Nah, semua ini soal-soalnya berkaitan dengan soal-soal P3K. Jadi teman-teman bisa menyimaknya sampai akhir, dan insya Allah nanti akan saya update soal-soal manajerial sesuai kultural. Nah, kalau misalkan teknis, untuk yang P3K teknis dan P3K nakes itu saya belum bisa membuat sebuah soal teknis ya teman-teman. Jadi saya mencoba untuk mendalami soal-soal manajerial sesuai kultural saja ya teman-teman ya. Nah, kita masuk di soal pertama nih teman-teman. Di soal ini, Anda seorang CS nih, customer service pada sebuah rumah sakit. Di tengah kesibukan Anda, datanglah seorang kakek yang ingin menanyakan prosedur penggunaan asuransi kesehatan yang dimilikinya untuk proses perawat inap. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya, teman-teman. Di sini ada kata kuncinya adalah customer service, di mana customer service ini yang dijual itu adalah pelayanan. Nah, kita bisa langsung masuk di soal terakhirnya nih, teman-teman. Bagaimana sikap Anda? Di soal ini, di kalimat terakhirnya adalah bagaimana sikap Anda. Berarti sikap itu adalah perilaku teman-teman yang akan diimplementasikan kepada orang lain. Karena di sini teman-teman sebagai customer service-nya. Nah, kita cari ABCDE-nya atau pilihan gandanya yang paling mendekati dengan sikap baiknya seseorang, sikap ramah seseorang, atau membuat sebuah keputusan yang bisa memecahkan permasalahan yang ada. Karena biasanya di manajerial sosiokultural itu jawabannya atau pilihan-pilihan gandanya itu sesuai dan sangat mirip sekali. Jadi teman-teman harus hati-hati di saat pilihan ganda ini. Apakah menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan? Kenapa bisa ada soal seperti ini? Sepertinya kalau manajer itu bisa jadi ya kita bisa langsung pilih optionnya tanpa melihat soalnya, karena optionnya pasti mengarahkan pada satu titik tujuan yang sama. Tinggal kita saja melakukan sebuah pemilahan yang dimana pilihan ganda ini bisa kita ambil yang paling sesuai dan paling benar daripada yang benar. Nah, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang kakek untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu kakek tersebut untuk proses pengurusannya. Berarti ada sebuah permasalahan yang penyampaiannya tidak masuk kepada kakek tersebut. Dari dua opsi ini aja kita bisa menebak teman-teman ya. Nah, apakah C menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang kakek paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. D meminta sang kakek untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar dapat menjelaskan hal tersebut kepadanya. Atau E meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami proses yang ada. Jadi di sini adalah adanya tahuan kakek atau adanya putus informasi dari CS ke kakek tersebut. Nah, kita bisa masuk di pilihan ganda ini, teman-teman. Nah, di sini kita akan pilih sesuatu atau pilihan ganda yang paling mendekati dengan pilihan yang paling benar, teman-teman. Nah, di sini setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang kakek, namun ternyata sang kakek tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Berarti tidak mengerti. Salah satunya adalah kalau tidak mengerti dengan kakek tersebut, maka kita akan cari keluarganya yang mendampingi kakek tersebut, karena di sini tidak ada penyebutan bahwa keadaan kakek tersebut sendiri. Oke? Nah, pasti ada dengan keluarga yang lainnya. Kalau menjelaskan perlahan-perlahan jelas tidak bisa karena sudah dijelaskan, tetapi kakek tersebut kebingungan. Jelas nomor A ini salah. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang kakek untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu kakek tersebut untuk proses pengurusannya. Ini bisa jadi benar teman-teman, tapi kita akan coba dulu ke pilihan ganda yang lainnya. Menjelaskan secara perlahan tahap demi tahap yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang kakek paham maksud dari apa yang dijelaskan. Kemudian yang D meminta sang kakek untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Atau E meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Ini tidak masuk ya teman-teman ya, karena ini kan customer service-nya kan teman-teman sendiri kan. Nah, meminta sang kakek untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut, ini adalah yang paling jitu teman-teman semua daripada option yang lain, karena kakek tersebut pasti diantar dengan orang lain atau misalnya keluarganya. Nah, kita akan
memberikan penjelasan kepada orang tersebut sehingga si kakek tersebut bisa mendapatkan pelayanan dengan baik. Karena kakak tersebut sudah dijelaskan beberapa kali tapi tidak mengerti. Jadi hasilnya adalah kita harus memanggil atau kakak tersebut memanggil salah satu keluarganya untuk dijelaskan tentang prosedur yang ada. Jadi jawaban yang nomor 1 adalah jawaban yang option D. Oke, itu ya teman-teman ya. Kita coba langsung ke soal nomor 2. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Padahal Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? Di sini dituntut sebagai karyawan yang profesional. Kalau profesional itu adalah expert dalam bidangnya. Atau jika teman-teman melakukan atau menemui sebuah kesulitan, maka teman-teman tidak sungkan untuk mengkolaborasikan bersama orang lain. Apakah jawabannya A, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline yang hasilnya sebisanya? Itu tidak baik teman-teman, karena hasil sebisanya itu kan pasti tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Atau B, memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. Apa C, pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. Atau D, melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Atau E, membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Kalau misalkan karyawan profesional itu adalah karyawan yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Kalau tidak bisa, dia berani mengkolaborasikan bersama orang lain. Itu tipsnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan di sini deadline, kalau deadline dan pekerjaannya banyak, terutama teman-teman harus bisa mengkolaborasikan atau mengkomunikasikannya bersama atasan atau mengkomunikasikan bersama teman-teman yang lainnya agar bisa membantu bersama pekerjaan tersebut beres sesuai dengan target yang diinginkan, yaitu dengan hasil yang memuaskan. Jadi yang ini yang paling benar adalah yang mana ya teman-teman nih. Nah, apakah melapor pada atasan bahwa Anda butuh karyawan lain dalam melakukan tugas yang banyak? Ini tepat sekali teman-teman, karena kita perlu deadline yang sama, pekerjaan yang banyak, kemudian deadline itu sama teman-teman. Jadi kita harus melaporkan pada atasan ada permasalahan yang ada di bawah ini apa, dan meminta menyelesaikan tugasnya bantuan daripada orang lain itu. Jadi kolaborasi dengan teman-teman yang lain itu bukan berarti itu tidak merendahkan kemampuan teman-teman, tapi itu adalah sebuah sikap profesionalnya seorang karyawan. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut di soal nomor 3. Nah, Anda merupakan seorang Pak Pos yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antar tersebut. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamatnya. Suatu hari, Anda dikomplain karena barang yang Anda antar itu keliru. Sikap Anda, selagi ini adalah sikap lagi nih teman-teman. Yang dikomplain berarti ada sesuatu yang salah yang Bapak Ibu atau teman-teman semua lakukan. Nah, kita akan cari jawabannya yang paling mendekati dengan jawaban yang paling benar. Apa A, mendengar dan menjelaskan bahwa Anda hanya Pak Pos yang tugasnya hanya mengantar barang saja? Ini tidak ada solusinya. Apakah B, mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian tidak berulang? Nah, ini hanya mendengar memberikan solusi itu tidak tepat sekali teman-teman. Nah, atau C, mendengarkan dan minta maaf serta bersedia untuk mengatakan barang yang tepat secepatnya. Nah, ini solusinya teman-teman. Udah mendengarkan, terus kemudian dia minta maaf karena kan dia salah, dikomplain, membuat kesalahan karena membawa barang tidak sesuai dengan pemesannya kan gitu kan. Nah, kemudian bersedia lagi teman, solusinya ini bersedia mengantarkan barang yang tepat secepatnya. Ini solusi yang paling jitu untuk sebuah pekerjaan Pak Pos ini. Nah, jawabannya adalah yang C, seperti itu. Kita langsung pilih aja jawaban yang paling benar dari yang benar. Kemudian kita soal nomor 4. Anda bekerja sebagai teller di sebuah bank. Ketika bank sedang ramai, tiba-tiba istri Anda meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkannya ke bandara. Karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Sikap Anda apa? Memutuskan apa nih? Teman-teman kan sekarang sedang bekerja di teller sebuah bank kan. Nah, itu kan pekerjaan Anda berarti harus profesional kan. Ketika istri Anda datang minta tolong, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik teman-teman. Nah, kalau A, minta izin atasan untuk mengantar istri Anda ke bandara, itu kan tidak terlalu urgensi karena istri Anda kan bisa naik angkutan umum sendiri atau misalkan dia bisa diantar oleh anggota keluarga lainnya kan teman-teman, karena di sini kan tidak ada kata-kata urgensi bahwa istri Anda itu tidak ada kan. Nah, karena di sini normal general itu, maka teman-teman harus pilih sesuatu yang benar-benar paling cermat sekali. Nah, kalau tidak urgensi berarti kita bisa menyarankan istri untuk naik angkutan umum menuju bandara karena bank sedang ramai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C teman-teman. Oke, tidak meminta izin karena istri Anda bisa berangkat dengan sendirinya seperti itu. Oke. Kita lanjut di soal nomor 5.
Sebagai peserta lomba dalam hari ulang tahun perusahaan di tempat Anda bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka Anda akan apa nih teman-teman? Apakah Anda akan berpartisipasi mewakili perusahaan atau tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara, atau paling penting tingkatkan kebersamaan antar tim dan kolega, atau kompetisi menjadi juara itu utama agar menjadi nama baik perusahaan, atau apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Jadi pilih tepat yang paling benar nih apa nih teman-teman nih. Karena kan semuanya hampir sama ya teman-teman, hampir benar semuanya. Jadi yang paling tepat adalah tak cukup berpartisipasi saja nih teman-teman, saya harus menjadi juara. Ini adanya sebuah inovasi dan motivasi untuk teman-teman bisa bekerja lebih baik dan memberikan yang terbaik pada saat acara hari ulang tahun perusahaannya, seperti itu. Nah, kita lanjut di soal nomor 6. Anda baru saja pindah nih dari perusahaan baru dan melihat anggota keluarga Paroni tetangga dekat Anda kerap dikucilkan dari pergaulan sekitar. Ini apa nih? Karena perbedaan agama. Anda merasa anggota keluarga Paroni ini tidak dianggap oleh tetangga sekitar. Sikap Anda, lagi-lagi sikap Andanya seperti apa? Nah, ada Paroni itu adalah berbeda agama. Nah, kemudian Anda baru saja pindah ke perumahan baru dan melihat keluarga Paroni itu tidak disukai atau dikucilkan dari pergaulan tempat tinggalnya. Nah, sikapnya kita apa nih? Menerima Pak Roni dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaan. B. Menyadarkan tetangga kita atau tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. Yang jelas salah teman-teman. Karena kan menerima keberagaman itu kan bukan mengancam ya, tapi memelihara malah. Nah, C. Menerima Pak Roni dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah mendiskriminasinya. Nah, ini bisa jadi benar nih, tapi kita coba opsi yang lainnya. D. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Oke. Nah, E. Menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Roni dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut. Ini jawabannya sangat mirip sekali, terutama di CDE ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita pilih E, menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Roni dan keluarga untuk tinggal, karena kan Pak Roni itu sudah tinggal teman-teman. Karena permasalahan adalah dikucilkannya. Kita harus tahu dulu permasalahannya. Ini dikucilkan, bukan ditolak. Oke, jadi nomor E ini salah, kurang tepat. Nah, kita coba lagi ke yang D. Yang D itu menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Ini tepat sekali teman-teman. Daripada yang C. Kenapa yang C tidak tepat? Menerima Pak Roni dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa. Karena di sini tidak ada perihal untuk tidak bisa menyampaikan pendapat kan teman-teman. Di sini hanya mengucilkan kan teman-teman. Kalau mengucilkan itu berarti tanda kuncinya adalah tidak bisa berbaur dengan baik. Nah, jadi salah satunya adalah menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan karena agamanya sesuai dengan kepercayaannya itu tidak mempengaruhi ke agama dari sekelilingnya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang D, seperti itu. Nah, kita harus jeli sekali di dalam soal ini apa yang dipermasalahkannya. Sedikit saja kita tidak bisa mencermati soal, maka kita akan masuk di jawaban yang tidak tepat, seperti itu. Kita masuk di soal nomor 7. Di sini adalah apabila Anda dengan tidak sengaja merusak salah satu fasilitas perusahaan yang sebenarnya itu bukan kesalahan Anda sepenuhnya, mungkin saja saat itu sedikit kesialan sedang berpihak. Dan pada saat yang bersamaan secara kebetulan atasan Anda itu mengetahuinya secara langsung, menyaksikan hal tersebut. Berarti kan ketika Anda tidak sengaja untuk membuat kesalahan fatal, merusak fasilitas secara tidak sengaja, ternyata di situ ada bos Anda atau atasan Anda. Nah, karena beliau berada di depan Anda, sikap Anda seperti apa? Apakah opsi A, spontan berbicara kepada atasan Anda menjelaskan bahwa itu sudah rapuh dan rusak? Apa spontan berbicara sendiri, ternyata barangnya sudah rapuh? Atau C, langsung dengan refleks berbicara sendiri dengan kata-kata yang sopan agar atasan memahami dan tidak mempermasalahkannya? Atau D, langsung bicara nih teman-teman kepada atasan meminta maaf dan menjelaskannya? Atau E, langsung berbicara kepada atasan meminta maaf menjelaskannya dan langsung menggantinya dengan hal yang baru? Jadi jawabannya E itu menawarkan sesuatu yang berbeda dari jawaban A sampai D. Kenapa? Karena dia sangat lengkap sekali. Yang pertama, dia langsung berbicara, bukan spontan berbicara sendiri ya teman-teman ya. Langsung berbicara kepada atasannya, kemudian dia meminta maaf, kemudian dia menjelaskannya. Menjelaskan apa? Menjelaskan alasannya.
Nah, alasannya apa? Tidak sengaja kan? Dan langsung menggantinya bentuk sebuah tanggung jawab dengan yang baru. Seperti itu, teman-teman. Jadi, yang soal nomor 7 ini opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Lanjut soal teman-teman di soal nomor 8. Pada pertemuan keluarga dalam rangka merayakan Hari Idul Fitri, maka saya akan apa nih teman-teman? Apakah A berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya? Atau B mengarah pembicaraan pada hal-hal yang baru? Yang mungkin hal tersebut mengarahkan pembicaraan pada hal yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya. Nah, jadi mengarahkan tuh teman-teman. Nah, berusaha memuaskan tamu dengan menjamu sebaik-baiknya, atau dia menunggu kesempatan untuk penawaran pembangunan masa depan, atau menjamu dengan ramah sambil menunjukkan kelemahan saya. Menurut teman-teman jawaban yang paling tepat yang mana? Pertemuan keluarga dalam rangka merayakan Hari Idul Fitri. Jadi saya arahkan tidak memilih untuk yang B. Oke, karena kebanyakan orang lain tidak ingin tahu kelebihan kita, teman-teman ya. Nah, saya berusaha memuaskan tamu dengan menjamu sebaiknya, betul, tapi lihat opsi yang paling tepat. Nah, karena ini manajerial adalah seorang pegawai, jadi kita lihat option yang bisa mengembangkan diri sendiri, mengembangkan kepribadian kita. Yang paling tepat adalah option A, berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A, teman-teman semua. Oke, kita lanjut saja di soal nomor 9. Kita lingkari saja dulu. Nomor 8 adalah yang A. Nomor 9 ini adalah untuk lebih menjaga privasi dan keamanan dalam menggunakan media sosial. Media sosial kalian bisa Facebook, bisa Instagram, bisa WhatsApp, dan lain sebagainya. Apa yang Anda lakukan? Apakah A tidak mengklik tautan yang tidak dikenal, atau B mengganti password secara berkala, atau C tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi, atau D tidak memposting informasi pribadi, atau E menggunakan fitur yang aman? Hampir A, B, C, D, E-nya opsinya sama semua benar. Tapi kita lihat lagi, soalnya itu mengarahkan kemana? Ini berkaitan dengan privasinya teman-teman. Privasi teman-teman semua. Untuk menjaga privasi dan keamanan dalam menggunakan medsos teman-teman. Oke, berarti melakukan kan. Privasi itu kan tidak untuk dipublikasikan. Intinya itu kan. Kalau A tidak mengklik tautan yang tidak dikenal, itu pun iya benar. Tapi bukan menjaga privasinya teman-teman. Tapi menjaga keamanannya saja. Nah, kemudian yang B, mengganti password secara berkala, itu hanya keamanan saja, tidak menjaga privasinya. C, tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau media sosial kan untuk kepentingan pribadi, teman-teman. Ya, jadi tidak tepat. Yang D, tidak memposting informasi pribadi. Ini yang paling tepat. Kenapa option D itu paling tepat? Tidak memposting informasi pribadi, karena dia menjaga privasinya dia, kemudian dia juga menjaga keamanannya dia. Kan ada teman-teman di sebuah berita bahwa maling atau pencuri itu bisa masuk ke dalam rumah kamu, ke rumah Anda, rumah teman-teman semua, itu dilihat dari postingan pribadi teman-teman. Misalkan, mohon maaf ya, berlibur 3 hari, mereka tahu bahwa rumah teman-teman itu adalah rumahnya kosong 3 hari, maka pencuri tersebut bisa saja melihat status teman-teman dan adanya sebuah niat kejahatannya. Jadi yang paling tepat adalah yang D, teman-teman semua. Oke, kali ini kita akan bahas 9 soal saja dulu. Nanti kita akan bahas soal-soal yang lainnya. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share kalau misalkan teman-teman berguna soal-soal ini. Dan semoga teman-teman semua yang sedang berjuang di P3K ini bisa lulus dan bisa jadi ASN di tahun 2023 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.